ini Carla bangun dengan linglung karena kesehatannya buruk ditambah minum obat tidur. Sekarang ia sangat menderita. Carla, kamu kenapa? Baik-baik saja kan? Windy lekas menenangkannya. Bibi Windy, ini di mana? Carla bertanya sambil menangis. Aku sakit sekali. Aku ingin mami. Carla anak baik, mami akan segera kemari. Windy sangat merasa bersalah. Ia sangat bersalah kepada Tracy dan anaknya. Tubuhku tidak enak. Tiba-tiba Carla mulai muntah. Windy lekas membuka kantong plastik untuknya. Linda yang melihat adegan ini dari samping berekspresi menjijikan. Di saat ini pramugari mendekat dan bertanya, "Kenapa?" Dia tidak apa-apa, hanya mual, nanti juga membaik. Cepatlah lepas landas. Linda memotong ucapan Windy dan mendesak dengan buru-buru. Benar, tidak apa-apa, tanya pramugari dengan cemas. Sudah aku bilang, tidak apa, kenapa begitu berbelit? Linda menggerutu dengan kesal. Masih tidak terbang juga, sedang menunggu apa? Pramugari tidak berani banyak bertanya lagi, ia terpaksa pergi. Windy membuka sebotol air mineral memberikan Carla minum. Carla sangat kesakitan, ia menangis menginginkan mami. Linda merebut botol mineral itu dengan kesal lalu memasukkan obat tidur ke dalamnya. Setelah mengocoknya, ia hendak memberi Carla minum. Windy menghentikan lagi, tetapi kali ini pengawal asing yang duduk di belakang menahan pundak Windy. Pundak Windy ditekan begitu keras membuatnya tak berani bergerak lagi. Linda mencubit wajah Carla dan memaksanya minum obat. Carla mengenali wajahnya, ia membelalakan mata sambil ketakutan. Kamu wanita jahat, apa yang kamu lakukan? Ucapan Carla belum selesai, ia langsung dipaksa Linda minum obat. Jangan menyakitinya. Windy ingin menghentikannya, namun tubuhnya terus tertahan di kursi. Ia tak bisa bergerak. Kalian sedang apa? Seorang penumpang merasa ada yang aneh. Ia bertanya kepada Linda. Kalian keluarga anak ini atau bukan? Tentu saja iya. Linda lekas berkata. Anak ini nakal, sudah sakit tak mau makan obat. Aku sedang memberinya obat. Mana ada orang yang memberi obat dengan paksaan seperti itu? Penumpang itu merasa aneh. Kalau dia berisik dan membuat gaduh seluruh penumpang, kamu yang akan menjelaskan. Linda bertanya balik. Jadi orang tua sekarang sulit sekali. Anak berisik, semua orang marah. Bilang orang tua tidak menjaganya dengan baik. Sekarang aku beri anakku makan obat flu. Kalian curiga aku sedang melakukan kekerasan kepada anak? Kamu... Sudah. Teman orang itu menghentikan. Jangan ikut campur, itu urusan mereka. Orang itu tak banyak bicara lagi. Linda memelototi dengan bengis, lalu lanjut memaksa Carla minum obat. Carla berusaha meronta, tenggorokannya tak berhenti menelan air, ia tak bisa bicara. Di saat bersamaan Daniel dan Tracy sudah mendobrak pintu kaca pintu keberangkatan, mereka bergegas mencari pesawat itu. Tetapi pesawat tidak berada di ujung pintu keberangkatan, melainkan berhenti di tempat lain, perlu naik bus ke sana. Daniel menahan seorang petugas, ia bertanya lokasi pesawat itu. Tracy telah merebut bus antar jemput kelas bisnis. Ia dan pengawal-pengawalnya hendak ke sana. Tepat di saat ini, satpam bandara membawa pasukan besar untuk menghentikan mereka. Ryan lekas membawa bawahannya untuk menghalangi mereka. Daniel dan Tracy naik mobil hendak pergi menyelamatkan orang, tetapi mobil baru saja bergerak. Pesawat yang berada tak jauh sudah lepas landas. Ada petugas yang berteriak, "Pesawat yang kalian cari sudah lepas landas." Tracy memandang pesawat itu dengan tercengang, ia membeku.
Cepat, pesan pesawat ke Chiang Mai. Daniel lekas membuat keputusan. Baik, Rian lekas mengatur. Jika pesan pesawat membutuhkan waktu, maka pesan penerbangan tercepat. Kita harus naik pesawat ke sana secepatnya. Paham? Hubungi orang bandara, minta pesawat terbang kembali ke sini. Tracy cemas. Tidak ada sinyal bahaya di pesawat. Tidak boleh asal bertindak di bandara ini. Jika menunggu pengajuan disetujui, maka mereka sudah tiba di Thailand lebih dahulu. Ketika mendengar ucapan Daniel, Tracy semakin panik. Kalau begitu, kita lekas terbang ke sana. Di saat bersamaan, para personel manajemen bandara terkait telah tiba. Daniel sedang bernegosiasi dengan mereka. Rian juga sedang menghubungi orang untuk menyiapkan pesawat. Tracy sangat cemas. Tepat di saat ini, Naomi menelpon. Nona, aku sudah menyiapkan pesawat. 1 jam lagi bisa terbang di Bandara Bunaken. Bagus sekali, kita segera ke sana. Tracy melirik Daniel sekilas lalu membawa Paula pergi. Tidak tunggu, Presiden Daniel, tanya Paula dengan suara rendah. Ia hanya akan menghalangiku. Tracy kesal ketika memikirkannya. Kali ini aku tidak akan bersikap lunak. Linda harus mati, tidak boleh melepaskannya. Anda tenang saja, aku akan melesat cepat menuju Bandara Bunaken. Harus tiba dalam waktu 1 jam, tidak boleh telat 1 menit pun. Paham? Tracy dan pengawalnya buru-buru melesat ke Bandara Bunaken. Naomi sudah meminta orang mengantarkan dokumen kemari, juga mengkoordinasi orang di Thailand untuk mengawasi Linda di bandara. Tracy menginstruksi secara khusus, awasi baik-baik, jangan sampai ia menyakiti Carla. Begitu aku ke sana, aku baru akan membereskannya dengan tanganku sendiri. Baik, sudah diatur. Naomi selalu melakukan tugas dengan sempurna walaupun ia berjaga di Bandara Bunaken, tetapi ia juga saling bertukar informasi dengan Paula. Ketika mengetahui situasi di Bandara Polina, ia lekas mengatur pesawat di sini juga berjaga-jaga. Pas sekali sekarang dapat menggunakannya. Tracy membawa pengawalnya naik pesawat. Daniel menelponnya. Kamu di mana? Pesawat sudah siap. 1 jam lagi berangkat. Aku sudah naik pesawat. Tracy berkata dengan dingin. Aku akan membawa Carla kembali dengan aman. Kamu tidak pergi juga tidak masalah. Tracy, ucapan Daniel belum selesai. Tracy sudah menutup telepon dulu. Daniel memegang ponsel sambil mendesah tak berdaya. Tracy masih tak percaya padanya. Ia khawatir dirinya akan menghentikan aksinya. Jadi ia pergi diam-diam dan meninggalkan kota Bunaken terlebih dahulu. Aku mengira mereka masih mencari pesawat. Tak disangka mereka lebih cepat dari kita. Rian menenangkan dengan suara ringan. Tapi tidak apa, semuanya demi menyelamatkan Carla. Coba koordinasi dengan pihak bandara, apa bisa berangkat lebih awal? Daniel lekas memerintah. Baik, Rian lekas menghubungi pihak bandara. Hartono bertanya karena tak paham. Tuan Daniel, Nona Tracy sengaja menghindari kita. Lebih baik kita jangan membuatnya marah, kan? Kamu paham apa? Daniel berteriak marah. Hartono lekas menundukkan kepala, tak berani bersuara. Di saat ini Rian telah selesai menelpon. Ia menoleh kepala melapor kepada Daniel. Bandara mengatur ulang lagi. Kita bisa berangkat 1/2 jam lebih awal. Ini sudah yang terbaik. Baiklah. Daniel berjalan menuju pintu keberangkatan sambil menelpon polisi Thailand. Rian, Hartono, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Rian melihat Hartono gelisah. Ia menjelaskan dengan suara rendah. Tuan Daniel begitu buru-buru karena ia cemas Nona Tracy akan membunuh Linda. Kenapa tidak boleh dibunuh? Hartono semakin bingung. Linda itu sudah seharusnya mati sejak awal. Jika tidak diselesaikan dengan cepat, tidak akan ada banyak masalah seperti ini. Otakmu sederhana sekali. Rian mengenyitkan
hening. Sekarang bukan waktunya membunuh Linda. Sekarang harus mencari orang yang membantunya di belakang. Oh, Hartono baru paham. Benar juga, begitu membunuhnya, maka petunjuk pun hilang. Menyelesaikan Linda, tinggal membalikkan telapak tangan. Yang penting adalah orang yang berada di balik layar. Rian berkata, kita berada di tempat terbuka. Ia berada di dalam kegelapan. Siapapun yang tahu ke depannya, entah masalah apa yang akan terjadi. Benar juga. Hartono menganggukkan kepala. Kalau begitu, kita langsung katakan saja pada Nona Tracy. Sudah tak sempat. Selain itu, Nona Tracy tidak akan mendengarkan kita. Jadi sekarang, masalah ini sangat mendesak. Paham. Hartono akhirnya paham. Duh, pantas saja. Tuan Daniel selalu memarahiku. Tampaknya aku masih perlu banyak belajar dari kalian. Di saat seperti ini, lebih baik kamu jangan banyak bicara. Rian mengingatkannya. Tuan Daniel sedang mengamuk. Iya, Hartono menjadi gugup ketika melihat punggung belakang Daniel. Awasi saja, jangan asal bertindak. Tunggu aku ke sana. Daniel telah selesai berbicara dengan polisi Thailand. Ia melirik jam tangan dan mempercepat langkah menuju pintu keberangkatan. Rian, Hartono, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Di sisi lain pesawat terbang sudah mengudara. Hati Tracy tidak bisa tenang. Begitu teringat Carla dalam bahaya, hatinya sangat gelisah. Ia ingin sekali mencabik-cabik Linda. Katanya, Tuan Daniel tak berperasaan dan dingin. Kenapa sekarang menjadi lembut? Mengatasi Linda seorang saja begitu lama. Paula mengobrol dengan suara rendah dengan Naomi. Mungkin karena sudah punya anak, kekejamannya jadi hilang. Naomi berspekulasi. Ada kemungkinan juga ia punya pertimbangan lain. Cih, Paula sangat kasar. Ia mengangkat tangan melakukan gestur tangan. Aku ingat sekali, Tuan pernah bilang harus melakukan segala hal dengan sederhana dan rapi. Semakin banyak pertimbangan, semakin sulit dilaksanakan. Shh, jangan banyak bicara. Naomi mengingatkan dengan suara rendah. Nona Tracy sedang pusing. Iya. Paula lekas menutup mulut, tidak berani banyak bicara. Tracy memandang awan di luar jendela, keningnya berkerut erat. Semakin tiba di tujuan, memori-memori itu semakin jelas muncul di dalam benaknya. Ia masih ingat jelas situasi ia diusir paksa oleh keluarga Wellens. Kemudian musibah yang ia alami di Thailand satu persatu muncul di benaknya. Dan tindakan Linda sekarang mengingatkannya kembali. Dendam ini hanya bisa dibalaskan, tidak boleh diampuni. Begitu diampuni, maka masalah tak akan pernah berakhir. Mungkin telah merasakan aura pembunuh dari Tracy. Linda yang baru saja tiba di Chiang Mai, tiba-tiba merasa dingin. Ia memeluk kedua bahunya dengan spontan, lalu melihat sekeliling. Tidak ada keanehan. Kamu sudah tiba di Thailand. Sudah boleh lepaskan kami pergi kan? Windy bertanya dengan cemas. Sekarang menahan kami juga tak ada gunanya. Kamu memang tak berguna lagi. Linda memberi kode mata. Seorang pengawal lekas merebut Carla dari pelukan Windy. Jangan! Windy berteriak keras. Kembalikan Carla padaku. Orang-orang di sekeliling melihat mereka. Linda memelototinya dengan dingin. Jika tidak ingin mati, diamlah. Apa yang kamu inginkan? Windy bertanya dengan buru-buru. Jika kamu berani menyakiti anak, Kak Tracy tidak akan melepaskanmu. Plak, Linda menamparnya dengan bengis. Wanita jalang, beraninya mengancamku. Lebih baik kamu lepaskan kami dan cepat pergi. Windy bicara sambil memegang pipinya. Membawa anak hanya akan menarik perhatian orang-orang, akan lebih tidak aman. Tidak perlu kamu cemasi. Linda sama sekali tidak ingin mempedulikannya. Ia berjalan lurus menuju parkiran mobil. Windy buru-buru mengikuti dari samping. Ia memohon dengan suara rendah. Kembalikan anak padaku, biar aku gendong dia. Dia sakit, tidak bisa menahan rasa sakit.
Kamu sungguh berisik. Linda sangat kesal. Ia memerintah pengawal menggunakan bahasa Inggris, bunuh dia. Baik, pengawal menjambak rambut Windy hendak menyeretnya pergi. Di waktu bersamaan pengawal lain lekas menghentikan. Tunggu sebentar, ada polisi. Linda menoleh. Biasanya bandara Chiang Mai tidak terlalu ketat. Kenapa hari ini begitu banyak polisi yang berpatroli? Ia merasa ada yang aneh. Ia melihat sekeliling lagi. Tidak ada orang mencurigakan. Jika orang Daniel dan Tracy mengepung di sekitar, seharusnya sudah langsung melumpuhkannya. Mungkin ia terlalu berlebihan. Tetapi demi berjaga-jaga, lebih baik mereka tidak membunuh Windy dulu. Bawa ke mobil dulu, perintah Linda. Baik, para pengawal mendorong Windy masuk ke dalam mobil MVB. Mobil melaju keluar dari bandara, melesat entah kemana. Di saat bersamaan Carla yang sedang tertidur mulai muntah. Ia memuntahkan cairan ke badan pengawal itu. Pengawal melemparnya dengan cicik, melepaskan jasnya, lalu membersihkan diri sendiri. Windy lekas memeluk Carla dan menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Carla, tidak apa, bibi di sini. Windy menenangkannya. Carla telah diberi obat tidur 2 kali. Ia sudah muntah di atas pesawat, lambungnya sudah kosong karena dimuntahkan keluar. Sekarang ia muntah lagi, semuanya adalah air berwarna kuning. Wajah kecil yang pucat, bibir tipis yang berubah menjadi ungu, dan sekujur tubuh menggigil kedinginan. Ia seolah keluar dari tempat pendingin. Nafasnya pun mulai lemah. Tidak bisa, harus segera ke rumah sakit. Windy menarik Linda, berteriak dan menangis dengan panik. Aku mohon padamu, bawa anak ke rumah sakit dulu. Enyah. Linda mengempas tangannya dengan kesal. Jika terjadi sesuatu dengan anak, kamu akan kehilangan kartu asmu. Windy buru-buru membujuknya. Selama ia hidup dengan sehat, kamu baru punya jaminan. Bukankah begitu? Aku mohon padamu, bawa dia ke rumah sakit dulu. Ia benar-benar sekarat. Kamu gila. Linda tidak berkompromi. Iya, hanya minum sedikit obat bius, tidak akan terjadi apa-apa. Memangnya seserius ini? Tunggu dia bangun dan beri dia makan, dia akan baik-baik saja. Bukan, dia sungguh menyebalkan sekali. Linda tidak ingin mendengarkannya lagi. Ia langsung mengamuk, lempar keluar. Pengawal lekas merebut Carla dan hendak melempar Windy keluar dari mobil. Jangan! Windy memegang punggung kursi dengan erat dan menangis dengan kencang. Bawa aku mohon padamu. Setidaknya aku dapat membantumu menjaga anak. Kalian juga sulit menjaga anak. Benar-benar menyebalkan. Linda mengangkat kaki dan hendak menendang Windy keluar. Tepat di saat ini Carla terbangun dan menangis keras. Kaki Linda terhenti. Beberapa pengawal itu juga menggila karena tangisan berisik Carla. Windy lekas memeluk Carla dan membelainya dengan lembut. Carla, jangan takut, Bibi di sini. Bibi akan melindungimu. Bibi, aku ingin Mami. Carla menangis terisak-isak. Jangan menangis lagi. Linda meraung keras. Tangisan Carla semakin keras. Linda tak bisa berkata apa-apa. Seorang pengawal mengulurkan tangan ingin menampar Carla. Linda lekas menghalangi. Mau apa? Cepatnya. Pengawal itu menarik kembali tangannya. Ini adalah jimat pelindungku. Jika terjadi sesuatu dengannya, kita juga mati. Linda meraung keras. Siapapun tidak boleh menyentuhnya. Baik. Para pengawal itu tidak berani asal bertindak. Kamu, lekas bujuk dia. Linda memberikan sebuah roti pada Windy. Dapat membujuknya sampai diam. Maka kamu selamat. Jika tidak, sekarang juga aku bunuh kamu. Aku tahu. Windy menyeka air mata Carla dan berbisik di telinganya. Carla, anak baik, jangan menangis. Jika menangis lagi, nanti kamu demam. Jika demam, maka tidak bisa bertemu Mami. Kita harus menyimpan tenaga kita, menunggu Mami menyelamatkan kita ya.
Wajah pucat Carla dibenamkan ke dalam pelukan Windy. Ia tak berhenti gemetar, tetapi ia sudah berhenti meneteskan air mata, hanya menangis terisak-isak tanpa suara. Anak baik, kita minum sedikit air. Windy menemukan sebotol air mineral dan memberi Carla minum. Carla minum sedikit air, tubuhnya bersandar lembah pada pelukan Windy. Ia berkata dengan suara serak, "Bibi, aku takut." "Jangan takut, Bibi akan melindungimu." Windy menggunakan tangannya mengelap keringat dingin di kening Carla. Ia berkata sambil mengalirkan air mata, "Bibi bersalah padamu. Maaf." Ketika melihat adegan ini, entah kenapa tatapan Linda agak sedih. Ia menoleh kepala melihat keluar jendela, mengingat masa lalu. Selama hidupnya ini, rasanya selain ibunya, tidak ada orang yang memperlakukannya seperti ini. Setelah perjalanan yang penuh kegaduhan itu, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Itu adalah villa yang pernah ditinggali Tracy dan Bibi Juni dulu. Setelah kosong 2 tahun tak berhasil disewakan dan tak berhasil dijual. Selain itu, karena insiden itu, para tetangga di sekitar villa juga pindah. Seluruh perumahan itu seperti kediaman hantu, sangat sepi sekali. Linda memilih tempat ini karena memikirkan ini adalah trauma suram Tracy. Tempat ini juga sepi dan sunyi, tidak akan mudah ditemukan. Linda berpikir meskipun Tracy mencari ke pelosok bumi, Tracy tetap tidak akan menyangka bahwa dirinya bersembunyi di sini. Windy menggendong Carla masuk ke dalam villa. Ia mau tak mau tercengang. Ia melihat sebuah pohon osmanthus di taman, melihat sebaris taman sukulen kering dan juga tempat jemuran baju. Ia merasa familiar. Ketika masuk ke dalam, ia melihat dekorasi ruang tamu dan barang-barang serta beberapa pakaian berdebu di atas sofa. Ia sangat yakin bahwa ini adalah tempat yang pernah ditinggali oleh Tracy dan Bibi Juni. "Carla, cepat lihat. Ini adalah tempat yang pernah ditinggali Mami dan Bibi Juni." Windy menepuk punggung Carla dengan ringan, lalu ia menyadari Carla sudah tertidur lelap. Bajunya basah dan keningnya sangat panas. "Astaga, Carla demam." Windy lekas mencari Linda sambil memeluk Carla. "Aku mohon padamu, antar Carla ke rumah sakit. Aku sungguh tidak mengada-ngada. Sebelumnya ia terkena racun kakakmu dan berulang kali demam dan muntah. Keadaannya baru mulai membaik di bawah pengobatan tabib Hansen. Sekarang karena makan obat tidur, ia mulai demam lagi. Begitu ia demam, akan sangat berbahaya," ucap Windy dengan cemas. Ketika mendengar ucapannya, Linda agak tercengang. Ia seolah sedang memikirkan sesuatu. "Aku mohon padamu, aku mohon." Windy merangkak menarik celana Linda. "Sekarang tidak bisa kemanapun." Linda menendangnya. "Enyah, jangan membuatku pusing. Kita harus mencari dokter. Jika tidak, akan terjadi sesuatu dengannya. Aku mohon padamu." Windy berlutut dan memohon seperti pengemis. "Ia sungguh bisa mati. Aku mohon padamu. Aku mohon." "Apa kamu mengira jika anak ini mati, aku juga akan membunuhmu? Jadi, kamu mohon seperti ini?" Linda menatap Windy dengan dingin. "Aku bersalah padanya. Aku bersalah pada Kak Tracy," Windy berkata sambil menangis. "Jika boleh, aku rela menggantikannya dengan nyawaku. Aku hanya mohon padamu, lepaskan anak ini." "Cih, munafik." Linda sama sekali tidak peduli dengan permohonan Windy. "Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Tapi wajar sih, setiap orang memang egois." Setelah bicara, Linda maju menyentuh kening Carla, benar-benar panas, bahkan tampak serius. Ia memerintahkan seorang pengawal untuk pergi membeli obat. Pengawal itu menggerutu tidak senang. Linda menambahkan uang untuknya lagi. Ia baru pergi. "Sudahlah, bawa dia ke kamar istirahat. Obat pereda demam sedang dibeli." Linda memegang ponsel. Ia hendak menelpon. "Tidak bisa."
Ia tidak boleh makan obat pereda demam. Sekarang ia masih masa pengobatan. Tidak boleh sembarangan makan obat. Ia harus dibawa ke rumah sakit. Kamu bicara sekali lagi, aku akan memotong lidahmu. Kesabaran Linda habis. Enyah. Winnie melihat Linda penuh dengan aura pembunuh. Ia juga tak berani membuatnya marah. Terpaksa menggendong Carla kembali ke kamar menggunakan handuk basah untuk menurunkan suhu tubuhnya. Linda menelpon seseorang. Tak lama kemudian orang itu baru menjawab. Halo. Terdengar suara orang tua dan terdengar lelah. Ayah, ini aku. Setelah Linda pergi, orang misterius itu pernah bilang kepadanya akan mengajukan pembebasan bersyarat medis pada Johnson, membiarkan ayahnya pulang untuk pemulihan dan menunggu persidangan. Jadi ia mencoba menelpon ayahnya. Kamu, bagaimana bisa kamu? Aku melarikan diri, Linda berkata dengan suara rendah. Kamu di mana? Bisa mengobrol. Ponselmu tidak ada alat penyadap kan? Aku di rumah sakit, Johnson berkata dengan suara serak. Tidak ada alat penyadap. Kamu bisa berbicara dengan tenang.